Di dalam diri kita ini ada pertempuran setiap detik. Baik, buruk. Sholat, tak sholat. Sedekah, tak sedekah. Mengaji, tak mengaji. Itu aja di dalam ini berputar-putar tiap hari. Pas mau pergi cari nafkah pagi-pagi, nipu, jujur. Menipu, jujur. Pas lampu merah, terobos, patuh. Itu aja. Setiap detik. Di agama ini ada batas. Tuhan satu. Itu batasnya. Asal kau sebut Tuhan 1,5, masuk neraka jahanam. Itu batasnya. Nabi Muhammad, Nabi terakhir. Kau bilang ada lagi Nabi setelah dia. Kafir. Langsung. Tidak ada toleransi dalam masalah itu. Tapi kalau misalnya sholat subuh tak pakai kunut, boleh. Tidak ada masalah. Itu tidak melampaui batas. Nah, hidup ini hati-hati melampaui batas itu. Kalau dia melampaui batas, tak sadar dia kekuasaan yang ada pada dirinya adalah pemberian Tuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah alladzi man la nabiyya ba'dah wa man tabi'a sunnatahu ila yaumil qiyamah. Sama-sama kita muliakan Bapak Ketua BKM Masjid Ar-Ridha dan juga Bapak Ketua pengurus STM kita. Alhamdulillah pada malam hari ini Bapak-bapak bisa berkumpul kembali untuk mempelajari Al-Quran. Mudah-mudahan bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari nanti. Amin ya rabbal alamin. Saya selalu berpikir kalau ceramah di masjid itu tak perlu kajiannya tinggi-tinggi. Yang penting itu bermanfaat, bisa dikerjakan. Itu yang penting. Nanti hebat-hebat pun kalau tak ada gunanya, untuk apa? Ini zaman ini sekarang gampang jadi hebat. Ada ChatGPT, mudah semuanya sekarang informasi. Mudah-mudahan nanti saya akan pilih-pilih yang bisa kita kerjakan, kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Saya mau jelaskan Pak, sedikit-sedikit tentang kehidupan ini. Ada tadi saya cerita sama Pak Ketua, yaitu di surah Ali Imran ayat yang ke-26. Mudah-mudahan nanti menghilangkan suntuk sikit-sikit. Tak hilang selamanya. Ada saja masalah. Itulah kehidupan dunia. Ayat ini terkenal, apalagi sudah seumuran bapak-bapak. Di kampung-kampung dulu sering dibaca. Apa bunyinya? Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Terus wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Apa maksudnya? Sekarang ini susah. Zikir-zikir ini pendek-pendek sekarang. Dulu kita tidak begitu, panjang dibaca. Wa ilahukum ilahu wahid. Setelah itu baca ayatul kursi. Habis baca ayatul kursi, lanjut lagi. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbi wal mu'minun. Terus nanti la yukallifullahu nafsan illa sampai anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Baru lanjut ini. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Baru nanti dia lanjut tulijul laila fin nahar. Sebelumnya itu syahidallahu annahu la ilaha. Itu dulu zikir itu. Sekarang ada pula lagi zikir bersama habis sholat bid'ah. Makin takutlah orang dah. Padahal karena malas jadi dibilangnya bid'ah. Itulah dia. Jadi malam ini saya mau jelaskan itu kembali supaya kita ingat yang dibaca orang-orang tua kita dulu. Nah, begini katanya Pak. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, wahai Allah pemilik kekuasaan. Katakanlah wahai Muhammad, apa yang disuruh? Allahumma malikal mulki, wahai Allah pemilik kekuasaan.
Pemilik kekuasaan. Saya mau garis bawahi. Orang kalau dia merasa memiliki kekuasaan selama-lamanya, suntuk hidupnya. Suntuk hidupnya. Dan salah satu naluri manusia ini ingin berkuasa selama-lamanya. Ada itu dalam diri kita itu. Pokoknya dia mau hebat di segala bidang. Asal dia datang, semua orang harus hormat. Pokoknya kalau undangan, pas dia datang tak disambut, pulang dia balik. Nah, ada itu. Tersinggung dia. Itu datang sama kita. Apalagi ustaz-ustaz. Datang itu, setan itu, dirayu-rayunya kita. Padahal kata ayat ini, Malikul mulki, wahai Tuhan, kaulah pemilik kekuasaan. Berarti, kalau dia pemiliknya, yang kita punya itu apa? Titipan. Itu jawabannya. Misal, ini tetanggaku pemilik mangga. Dikasihnya kita. Berarti kita apa namanya? Diberi. Yang punya siapa? Dia. Nah, kekuasaan ini sebenarnya adalah pemiliknya Tuhan. Kita ini hanya dia beri. Itu maksudnya. Dia beri sama kita. Apa kekuasaan itu? Salah satu kekuasaan bapak-bapak malam ini, bisa melangkahkan kaki ke masjid. Itu kekuasaan itu. Ada yang tak sanggup? Banyak. Lumpuh dia, Pak. Ada yang sehat, tapi tak sanggup melawan dirinya. Kemana dia pergi? Nah, itu dia. Sekali ketawa. Pas sekali. Ya. Dia sehat, tapi dia tak kuasa melawan dirinya. Main handphone dia. Tak kuasa dia. Kenapa itu? Karena dia merasa dia yang punya kekuasaan itu sehingga tidak bisa mengendalikan dirinya. Andainya mangga tadi, bukan punya aku ini. Aku kasih aja lah sama orang, kan bukan punya aku. Nah, itulah infak, itulah sedekah. Yang ini juga sama. Ini kan Tuhan kasih kekuasaan ini, bukan punya aku ini. Kalau begitu, karena tujuan hidupku ibadah, pergilah aku ke masjid, kulangkahkanlah kakiku. Nah, kekuasaan. Punya, ada kekuasaan. Tuhan yang kasih. Baru. Apalagi kekuasaan. Mata ini bisa melihat. Bisa dia melihat siang dan malam. Asalkan ada cahaya. Ada Pak makhluk Tuhan tak bisa melihat siang. Hanya bisa melihat malam. Namanya kelelawar. Iya Pak ya. Bapak diberi kekuasaan, ada bola matanya, bisa melihat. Ada makhluk diciptakan Tuhan dalam tanda petik jelek. Bisa melihat tidak ada bola matanya, cacing. Jadi diberi Tuhan kekuasaan. Dan ajaibnya mata kita ini, pas kita buka pagi-pagi, dia langsung autofokus, tak perlu diputar-putar berapa megapiksel. Dan langsung nampak di depan, ini istriku, ini istri orang, langsung kenal kita. Itu kalau tak kenal pura-pura dia itu, pura-pura itu. Nah, ini hebatnya mata ini dikasih Tuhan. Langsung fokus. Diberi kekuasaan. Qulillahumma malikal mulki. Pak Ustadz, apa kekuasaan yang paling hebat? Jawabannya, kekuasaan mengalahkan diri sendiri. Inilah yang paling susah. Inilah yang paling susah dalam hidup ini. Di dalam diri kita ini ada pertempuran setiap detik. Baik, buruk. Sholat, tak sholat. Sedekah, tak sedekah. Mengaji, tak mengaji. Itu aja di dalam ini berputar-putar tiap hari. Pas mau pergi cari nafkah pagi-pagi, nipu, jujur. Menipu, jujur. Pas lampu merah,
terobos, patuh. Itu aja. Setiap detik. Setiap detik. Bergolak dia, berantem di situ. Setiap hari, setiap detik berantem. Nah, orang yang bisa mengalahkan itu, dialah sebenarnya yang menyadari bahwa kekuasaan yang dikasih Tuhan bukan punya dia. Qulillahumma malikal mulki. Nah, Bapak yang saya muliakan, jangan gunakan kekuasaan itu untuk yang buruk. Karena itu bukan punya kita. Bukan punya kita itu. Ada di Al-Quran, dia sebut begini. Fa'amma man togho. Adapun orang yang melampaui batas. Misalnya Pak, ini batas. Ini garis ini. Kemudian saya langkah ke sana satu kali. Itu namanya saya melampaui batas. Di agama ini ada batas. Tuhan satu, itu batasnya. Asal kau sebut Tuhan 1,5, masuk neraka jahanam. Itu batasnya. Nabi Muhammad, Nabi terakhir. Kau bilang ada lagi Nabi setelah dia, kafir. Langsung. Tidak ada toleransi dalam masalah itu. Tapi kalau misalnya sholat subuh tak pakai kunut, boleh. Tidak ada masalah. Itu tidak melampaui batas. Nah, hidup ini hati-hati melampaui batas itu. Kalau dia melampaui batas, tak sadar dia kekuasaan yang ada pada dirinya adalah pemberian Tuhan. Yang dilampaui batas. Misal, gajimu sebulan 4 juta. Dilampauinya batas 5 juta. Mencuri, korupsi, menipu, markup bond. Itu semua melampaui batas. Berarti tak bisa dia mengalahkan dirinya. Baru dia katakan, wa asarul hayatad dunia, dan dia lebih mementingkan kehidupan dunia daripada kepentingan akhirat. Maksudnya begini, manusia itu ada yang bertentangan dengan urusan akhirat, dia kerjakan yang bertentangan. Bukan begini cinta dunia itu. Dia punya duit banyak, dia beli Alphard. Itu bukan cinta dunia namanya. Bukan. Tapi kalau dia mau beli Alphard, dia mencuri. Nah, itu baru. Dia banyak duit, dia bangun rumah besar, tapi duitnya halal. Itu bukan cinta dunia namanya. Tapi supaya dia bisa bangun rumah, dia mencuri, korupsi, baru cinta dunia. Jadi kata kuncinya bertentangan dengan aturan Tuhan. Itu kata kunci. Asal dia kerjakan yang bertentangan dengan aturan Tuhan, namanya cinta dunia. Wa asarul hayatad dunia. Tidak bisa dikalahkan dia diri. Balik ke situ tadi, kekuasaan Tuhan itu. Nah, kata Al-Quran, fa innal jahima hiyal ma'wa. Orang yang begitu tak bisa dilawannya dirinya tadi, dilampauinya batas, baru dia kerjakan yang bertentangan dengan aturan Tuhan. Fa innal jahima hiyal ma'wa. Nanti dia masuk neraka jahim. Ustaz nakut-nakuti kami ya, supaya kami masuk neraka jahanam. Bukan. Saya cuma baca ayatnya. Begitu kata dia. Baru yang kedua ini. Lihat Pak, mudah-mudahan inilah kita yang dia katakan. Waktunya 5 menit. Wa amman khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Adapun orang yang takut dengan kekuasaan Tuhannya, ini tadi. Takut dia. Wa nahan nafsa 'anil hawa, dan dia tahan dirinya. Ini Pak kata kuncinya. Dia tahan dirinya. Dia tahan dirinya supaya tidak mengikuti hawa nafsunya. Fa innal jannata hiyal ma'wa, yang dia itu masuk surga. Saya mau garis bawahi, menahan dirinya. Wa nahan nafsa 'anil hawa. Sebenarnya manusia ini kalau tidak saling rem-rem, saling makan kita ini semua. Kenapa? Ada di dalam diri kita ini keinginan semuanya mau cepat, semuanya mau tuntas, semuanya mau kita dapat.
Kalau tak ditekan itu ke dalam, saling makan kita semua yang ada di sini. Jadi solusinya apa? Nahan nafsa anil hawa, tahan diri masing-masing. Itu kata Pak Quraisy itu sama dengan jalan, di jalan besar itu, di jalan raya. Kalau ada lampu merah, tahan diri yang di sana. Tahan diri yang di sana. Tahan. Kalau semua tak tahan diri, apa yang terjadi? Habis. Ada yang tangannya patah, ada yang kakinya patah, ada yang kepalanya pecah, ada yang keretanya hancur, ada yang mobilnya rusak. Semua kejadian. Nah, kita sebenarnya ini nisfu Sa'ban ini. Apa nisfu Sa'ban? Puasa. Puasa itu artinya sebenarnya al-imsak. Apa itu al-imsak? Latihan menahan diri. Wanahan nafsa anil hawa. Nah, salah satu caranya Bapak-bapak supaya mau kita nahan diri yang tadi. Sadarilah bahwa pemilik kekuasaan itu adalah Allah, bukan kita. Karena kalau kita sudah merasa berkuasa, semua mau kita tabrak aturan-aturan Tuhan. Jadi sadarlah, kulillahumma malikal mulki. Katakan wahai Muhammad, wahai Allah, pemilik kekuasaan. Nah, kalau begitu tugas kita Pak, setiap hari mengalah-ngalahkan diri kita, melawan-lawan diri kita, bertempur, berperang dengan diri kita. Tugas kita adalah nahan nafsa anil hawa, menahan diri. Subuh-subuh ngantuk, mau tidur, tahan, jangan. Zuhur capek, tak mau sholat, bawaannya sudah mau tidur, tahan, jangan tidur, paksa dia sholat. Wanahan nafsa anil hawa. Orang yang begitu, fa innal jannata hiyal ma'wa, insyaallah surga tempat kembali. Berarti masuk surga ini kuncinya adalah tahan diri. Alhamdulillah dengan pengajian ini Bapak juga menahan diri, datang ke sini. Ini lebih enak di rumah ini, cerita-cerita sama keluarga. Insyaallah fa innal jannata hiyal ma'wa. Nah, ada satu riwayat dalam tafsir dia sebut begini. Ayat ini kata dia bisa dibaca kalau kita banyak utang. Ayat yang ini tadi. Ada amalan. Dulu ada permasalahan dalam tafsir itu dia sebut Mu'az bin Jabal. Tiba-tiba tak nampak sholat. Di mana dia? Pas dipanggil datang. Panggil Nabi, saya tak bisa sholat wahai Rasul. Kenapa tak bisa? Dari tadi ada saja orang yang menunggu ke depan rumah. Dia itu minta aku bayar utang. Macam debt collector. Tak bisa aku keluar rumah. Asal aku keluar rumah ditagihnya. Nah, Nabi mengajarkan, kalau begitu, bacalah ayat. Bacalah ayat itu. Mudah-mudahan nanti ada jalan keluar. Tapi Pak, jangan gara ini tak bekerja. Salah itu. Zikir-zikir dia dari pagi sampai sore, inilah dibacanya. Sore datang debt collector, kena tangkap. Tetap bekerja. Tapi ini salah satu adalah amalannya. Karena kan doa itu adalah bagian dari usaha. Sekali lagi, doa itu bagian dari usaha. Doa itu minta tolong. Saya minta tolong sama Bapak. Saya tidur. Bagaimana yang dilakukan penolongnya? Siram pakai air. Nah, Bapak ada juga orang begitu. Doa dia kepada Tuhan minta tolong baru dia tidur. Nah, begitu dia konsepnya. Jadi tetap baca-baca ini tetap bekerja. Jadi kalau kita lagi ditolong orang, jangan kita pula diam. Tak betul. Nah, begitu dia memahami agama. Nah, Bapak lewat hormati, mudah-mudahan bermanfaat kajian ini dalam kehidupan sehari-hari. Saya sengaja mungkin kita akan serius saya buat malam ini supaya kita ingat. Yang pertama Bapak, ini ayat yang terkenal sekarang jarang dibaca orang. Nanti cek di surah Al-Imran ayat yang ke-26. Cek di situ. Kemudian yang kedua, sadari dalam diri kita ini sebenarnya tidak punya kuasa, hanya dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dia menitipkan kekuasaan itu, jangan pernah simpangkan titipan itu. Jangan simpangkan. Karena nanti dia marah, dia ambilnya balik, lumpuh. Nah, baru pusing. Kau ini, ku kasih kakimu jalan, tak habis tuh. Lumpuh, dah. Habis. Kau ini, ku kasih kekuasaan matamu bisa nengok, tak ke masjid. Dah, buta, habis.
Nah, begitu-gitulah. Gunakan. Yang terakhir, Bapak silakan diamalkan ayat ini, sering dibaca-baca, apalagi kita yang ada kredit, ada utang segala macam, karena dua yang menggetarkan dalam hidup ini, Pak. Dua jatuh. Pertama, jatuh cinta, menggetarkan. Satu lagi, jatuh tempo. Nah, itu menggetarkan juga itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.